Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi, pagi, oh ye. Oke, bagaimana kabar anak-anak kelas 1? Pada kesempatan kali ini anak-anak tidak Zoom bersama Ustazah, tapi hari ini kita belajar Al-Islam dengan daring. Nah, hari ini kita Al-Islam masuk sudah di tema 2 tentang akhlak. Kita masuk di akhlak. Kemarin kita sudah belajar syahadatain. Sekarang kita belajar tentang akhlak yang baik atau sikap yang baik. Nah, semoga anak-anak hari ini tetap semangat untuk belajar daringnya. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang sikap saling tolong-menolong. Nah, sikap saling tolong-menolong ini kepada siapapun, kepada semua orang, dan kepada yang berhak kita tolong. Apa sih sikap tolong-menolong itu? Nah, kenapa kita harus saling menolong atau kenapa kita harus menolong orang lain? Nah, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, karena manusia itu harus membutuhkan orang lain. Nah, dalam kali ini orang lain itu termasuk siapa? Orang tua kita, saudara kita, teman kita. Ya, kita semua juga membutuhkan orang lain. Nah, pada gambar sikap saling tolong-menolong terhadap saudara kita sendiri. Ini ada kakak beradik yang saling tolong-menolong. Nah, dalam saling tolong-menolong ini terhadap semua apapun aktivitas kita. Ya. Kemudian ini saling tolong-menolong orang lain, memberikan apa yang kita punya itu kita boleh memberikan. Kita boleh saling mengasihi, menyayangi, dan memberi apa yang harta yang kita punya. Misal kita punya makanan banyak, kita punya harta juga yang bisa diberikan ke orang lain yang lebih membutuhkan daripada untuk kita sendiri ya. Anak-anak mulai sekarang boleh setiap hari boleh mengeluarkan infaknya, boleh untuk kebutuhan orang lain, kemudian untuk saudara kita, terlebih untuk tetangga kita boleh, karena tetangga kita itu saudara yang paling dekat dengan kita. Nah, kemudian ini Ustazah juga punya gambar, kita juga saling menolong orang lain terhadap lingkungan. Nah, pada gambar kali ini, seorang nenek yang membutuhkan pertolongan untuk menyeberang. Nah, bagaimana sikap kita untuk menolong nenek tersebut? Nah, kita bantu untuk menyeberangkan nenek tersebut. Lah, itu bentuk tolong-menolong terhadap lingkungan sekitar kita. Jadi, anak-anak, kalau di jalan ketemu orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, sebaiknya anak-anak juga memberikan pertolongan. Ya, karena ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, di sini juga sudah difirmankan oleh Allah, kita disuruh untuk saling menolong orang lain dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Selagi itu untuk kebaikan orang lain dan mendapatkan pahala yang bermanfaat untuk kita semua, kita juga wajib menolonglah. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa. Misal anak-anak kalau di sekolahan, misalnya ya anak-anak disuruh untuk menolong orang lain dalam hal yang
tidak bermanfaat. Nah, ini tidak boleh kita lakukan karena ini tidak bermanfaat bagi kita semua. Nah, jadi anak-anak saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian, jadi sesama orang lain harus saling menyayangi dan saling tolong-menolong. Karena apa? Karena tolong-menolong itu adalah perbuatan kita, adalah perbuatan yang sangat mulia. Karena tolong-menolong itu yang wajib kita laksanakan untuk membantu orang lain untuk berbuat kebaikan. Karena kita juga tidak bisa hidup sendiri. Anak-anak juga kalau hidup juga masih membutuhkan pertolongan orang lain, yaitu membutuhkan ayah atau bunda, ya kita tidak bisa berbuat lain. Nah, dalam hal ini anak-anak perlu fotokan untuk di bukunya di sikap materi tolong-menolong dalam halaman 57. Pada hal ini dalam pengamatan gambar, ya, amatilah gambar peristiwa yang terjadi di bawah, menolong terhadap orang-orang yang terkena musibah atau terkena bencana. Lah, dalam hal ini, pada gambar ini melihatkan orang yang anak-anak yang membutuhkan pertolongan, yaitu kan membutuhkan membutuhkan pengorbanan. Karena ini dalam gambar kita menuju ke sekolahan ini melewati kubangan air atau banjir. Nah, berarti kita harus tetap bersyukur karena anak sudah berangkat sekolah itu sudah diantar oleh orang tuanya tanpa melalui pengorbanan. Ya, pada hal ini ayo tulis salah satu kalimat yang berkaitan dengan kondisi banjir yang dialami anak-anak di sekolah pada kolom berikut. Ya, pada ini kan perintahnya untuk memberikan komentar terkait pada gambar di atas. Namun untuk tugas kali ini untuk anak-anak memberikan contoh untuk menolong orang lain, anak-anak ini bisa dituliskan. Untuk tugasnya ini tulis 5 contoh sikap tolong-menolong, bisa terhadap orang tua, bisa terhadap teman kita, adik, kakak, atau saudara kita, atau tetangga kita, bahkan lingkungan sekitar kita. Nah, jadi tugasnya tulislah 5 contoh sikap saling tolong-menolong. Ya, untuk tugas ini bisa ditulis di kertas atau di bukunya anak-anak, di buku tulis, kemudian difoto, kemudian dikirimkan di classroom, kelas masing-masing, ya, kelas Al-Duha. Jadi untuk tugasnya ini yang di dalam kolom ya, bukan perintahnya yang di atas ini ya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam satu hari anak-anak saling tolong-menolong terhadap siapa aja, ya. Oke. Terima kasih yang bisa Ustazah sampaikan. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sholat 5 waktunya tetap dijaga. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Semoga anak-anak bisa melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari. Dan tetap semangat untuk belajarnya. Ya, besok anak-anak mengerjakannya setelah pulang dari sekolah. Semangat. Ustazah akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.